Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eki Prastiawati dengan NIM 402240016 dari kelas Perbankan Syariah C dari kelompok 6. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah melakukan analisis VECM atau Vector Error Correction Model menggunakan software Fuse untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrik. Sebelum kita masuk ke Fuse, sedikit pengantar untuk VECM ini kita gunakan karena data deret atau time series yang kita miliki memiliki hubungan jangka panjang atau terkointegrasi. Nah, pada video kali ini ada contoh kasus, misalnya kita ingin mengestimasi model VECM hubungan antara kurs, inflasi, dan suku bunga di Indonesia. Untuk jenis datanya itu time series tahunan periode 1996 sampai 2024. Kenapa kita menggunakan jenis datanya itu time series? Karena jenis datanya itu pada waktu tahunan atau periode itu tadi, makanya kita menggunakan jenis data time series tahunan. Untuk variabel endogen Y1-nya itu kurs, Y2-nya itu inflasi, dan Y3-nya itu suku bunga. Nah, pada analisis kali ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pengujian stasionaritas, dilanjut penentuan orde optimum, lalu pengujian stabilitas VAR, selanjutnya pengujian kointegrasi dengan Johansson Cointegration Phase, selanjutnya estimasi model VECM, lanjut impulse response, dilanjutkan variance decomposition, yang setelah itu yang terakhir uji kausalitas. Baik, kita lanjut saja un- untuk langkah-langkah penggunaannya. Kita pertama-tama kita buka dulu datanya di aplikasi Excel, lalu kita salin untuk namanya ini kita ikut salin juga kurs, inflasi, suku bunga, langsung ke bawah sampai bawah. Lalu kita kontrol C, kita copy. Lalu kita buka aplikasi Fuse-nya. Lalu kita klik create a new Fuse work file. Untuk work file struktur tipenya itu date regular frequency, untuk frekuensi itu annual, untuk start date-nya itu 1996, untuk end date-nya itu 2024. Kita klik OK. Lalu kita klik quick empty group. Kita taruh di paling atas yang kosong, lalu kita copy paste. Lalu kita delete, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik quick, generate series, kita ketik log underscore inflasi. Inflasi sama dengan log buka kurung inflasi. Tutup kurung. Lalu kita klik OK. Kita klik quick lagi, generate series, log underscore kurs sama dengan log buka kurung kurs tutup kurung. Kita klik quick lagi, generate series, log underscore suku bunga sama dengan log buka kurung suku
Nah, klik OK. Lalu selanjutnya kita pengujian deskriptif. Deskriptif, kita klik kontrol, log inflasi, log suku, log kurs, log suku bunga. Kita klik kanan, open as group. Kita klik view, descriptive stat, common sample. Kita freeze, name, _1, deskriptif. Kita klik OK. Selanjutnya, ini kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lanjut ke uji stasionaritas. Kita klik 2 kali pada log inflasi. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Nah, untuk uji yang pertama itu kita lakukan pada tingkat level terlebih dahulu. Untuk test for unit root-nya kita pilih level. Untuk include in test equation-nya itu kita trend and intercept. Lalu kita klik OK. Nah, pada log inflasi ini untuk membacanya itu, nah untuk membaca log inflasi pada tingkat level ini, H0 log inflasi tidak stasioner pada tingkat level. H1-nya itu log inflasi stasioner pada tingkat level. Nah, log inflasi, pada log inflasinya ini memiliki nilai prop 0,0077, kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa inflasi stasioner pada tingkat level. Uji stasionernya selesai, kita lanjut ke uji stasioner log inflasi pada tingkat first difference. Kita buka lagi aplikasi Fuse-nya, kita klik view, unit root test, standar unit root test, test for unit root-nya kita ganti ke first difference. Lalu kita klik OK. Nah, nah pada pada log inflasi pada tingkat first difference ini nilai propnya itu 0,0046, itu di mana itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan itu tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa log inflasi itu stasioner pada tingkat first difference. Lalu kita freeze, kita name, tuh dek mah gak tak anu ya dek mah, gak tak freeze, name, ali se, iya toki, lalu kita lanjut ke uji stasionaritas pada tingkat level. Kita klik 2 kali log invasi, kita klik view, kita lanjut unit root test, standar unit root test. Untuk yang pertama itu kita uji di tingkat level terlebih dahulu. Untuk test for unit root in-nya kita ke level, include in test equation-nya itu trend and intercept, lalu kita klik OK. Nah, pada uji stasioner ini, jika H0 itu kurang dari 0,05, maka H0 itu
tidak stasioner pada tingkat level. H1-nya itu stasioner pada tingkat level. Nah, pada log inflasi ini nilai propnya itu sebesar 0,0077. Itu kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa log inflasi ini stasioner pada tingkat level. Kita freeze, kita name underscore 2 S inflasi 0. Kita kasih 0 karena level itu kita biasanya itu memiliki tanda angka 0. Kalau untuk angka 1 itu first difference tingkatnya. Kita klik OK. Selanjutnya kita lanjut ke uji log inflasi pada tingkat first difference. Kita klik view, unit true test, standar unit true test. Untuk test for unit truth-nya kita ganti ke first difference, lalu kita klik OK. Nah, pada tingkat first difference ini, log inflasi memiliki nilai prop sebesar 0,0046, itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa log inflasi ini stasioner pada tingkat first difference. Lalu kita freeze, kita name underscore 2 as inflasi 1. 1 untuk first difference ya. Kita klik OK. Kita tutup terlebih dahulu, kita lanjut ke log kurs. Kita klik 2 kali. Kita klik view, unit truth test, standar unit truth test. Test for unit truth ini kita pindah ke level, kita uji ke tingkat level terlebih dahulu, kita klik OK. Nah, pada log kurs ini memiliki nilai prop sebesar 0,1585, itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa log kurs ini tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjut uji stasioner pada tingkat first difference. Lanjut kita freeze, name underscore 2 kurs lanjut kita uji ke tingkat first difference. Kita klik view, unit truth test, standar unit truth test, first difference, oke. Nah, pada tingkat first difference ini, log kurs memiliki nilai prop sebesar 0,00 sekian, itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa log kurs ini stasioner pada tingkat first difference. Lalu kita freeze, kita name underscore 2 1 untuk first difference. Oke. Kita tutup terlebih dahulu, lanjut kita ke log suku bunga, klik 2 kali. Kita klik view, unit true test, standar unit true test. Kita mulai dari tingkat level terlebih dahulu, kita pindah ke level. Oke. Nah,
Nah, pada log suku bunga kali ini memiliki nilai prop 0,248 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan log suku bunga ini stasioner pada tingkat level. Lalu kita freeze, kita name underscore 2 suku nol. Lanjut ke uji pada tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita pindah ke first difference. Lalu kita oke. Nah, pada tingkat first difference ini, log suku bunga memiliki nilai prop sebesar 0,00 sekian, itu kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga ini stasioner pada tingkat first difference juga. Lalu kita freeze lagi, kita name underscore 2 suku 1. Lalu ini kita tutup. Selanjutnya kita ke uji penentuan order like optimum. Kita kok klik kontrol, log suku bunga, log kurs, log inflasi. Kita klik kanan, open asvar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik view, leg, leg structure, leg length kriteria. Untuk include-nya ini kita rubah menjadi 4. Kita klik OK. Nah, untuk penentuan leg optimum ini didasarkan pada tanda bintang yang ada yang mengikuti pengujian. Untuk leg optimumnya ini didasarkan pada ukuran SJ-nya ini atau boleh menggunakan IC atau HQ. Tanda bintang pada IC terletak pada leg 3, maka leg optimumnya itu adalah 3. Lalu kita freeze, kita name underscore 3 leg umum. Lalu kita estimate order optimum. Selanjutnya kita klik view, kita klik view ya, remote log structure, arrow table. Nah, untuk yang keempat ini yaitu uji stabilitas VAR. Di mana pada uji stabilitas VAR ini kita melihat pada nilai modulusnya ya. Jika nilai modulusnya ini kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa VAR-nya itu stabil. Namun jika nilai modulusnya ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa VAR-nya itu tidak stabil dan untuk penentuan like optimumnya itu bisa diulangi lagi dan harus diulangi lagi ya. Nah, dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai modulusnya itu
kurang dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa var-nya itu stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kita freeze terlebih dahulu, kita nim underscore 4 stabilitas var. Oke. Selanjutnya kita ke uji kointegrasi dengan Johansson Cointegration Fast. Kita klik view, cointegration test. Nah, untuk cointegration test ini allow for linear deterministic trend in datanya itu kita pilih 3 atau intercept no trend in CE and test var. Lalu kita klik OK, kita freeze, kita name underscore 5 kointegrasi. Nah, pada uji kointegrasi ini, jika H0 itu tidak ada persamaan kointegrasi atau R sama dengan 0, namun jika H1 itu terdapat persamaan kointegrasi atau R kurang lebih dari 0. Jika nilai trace statistiknya itu lebih dari 0,05 atau nilai prop kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak atau terjadi kointegrasi. Pada baris non ini, nilai trace statistiknya itu 49,83, itu lebih dari critical value 29,79 dengan nilai prop 0,001, maka itu tolak H0 atau terjadi kointegrasi atau terdapat persamaan kointegrasi. Untuk Atmos satunya itu trace statistiknya itu 17,41, itu lebih dari critical value 15,49 dengan nilai prop 0,02, maka dapat disimpulkan tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa terjadi kointegrasi atau terdapat persamaan kointegrasi. Untuk Atmos 2-nya itu trace statistiknya 2,75, itu kurang dari critical value 3,84 dengan nilai prop 0,96, itu gagal tolak H0 karena nilai propnya itu 0,096, itu lebih dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak ada persamaan kointegrasi atau tidak terjadi kointegrasi. Lanjut kita kita klik selanjutnya kita ke estimasi model VECM, kita klik estimate. Untuk var tipenya itu VEC, ini kan VEC kointegrasi. Integrasinya ini kita klik dua, integrasi dua, dua, integration tiga, kita klik OK. Lalu kita freeze, kita name underscore 6 del VEC. Selanjutnya kita ke representasi model. Kita klik view, representasi, Nah, lanjut kita freeze, kita name underscore
Representasi. Klik OK. Selanjut kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke uji IRF. Eh, Selanjutnya ke uji T. Nah, untuk uji T ini bandingkan T statistik dengan T-table observation jumlah independennya itu. Jika nilai T dihitung lebih dari T-table, maka berpengaruh signifikan. Sedangkan T-table-nya itu T INV 2T 0,0513. Jadi jika nilai T hitung lebih dari T-table, maka berpengaruh signifikan. Bandingkan T statistik dengan T-table. T-table jumlah independennya itu min 1. DF 25 kurang 11 kurang 1 itu sama dengan 13 dan alpha 0,05 sehingga T-table-nya itu 2,160. Selanjutnya kita ke uji IRF atau Impulse Response Function. Kita buka lagi aplikasi Fuse-nya. Kita klik view, impulse response. Kita klik OK. Nah, untuk yang pertama kita ke table, kita freeze, kita name underscore 8 table underscore 8 IRF kan, IRF table. Lanjut kita ke multigraph, kita freeze name underscore 8 IRF MG. Klik OK. Lanjut yang ketiga combinate graph, kita freeze, kita name underscore 8 IRF CG. Selanjutnya kita baca untuk hasilnya itu tadi. Nah, untuk hasil IRF-nya itu respon lokus terhadap suku bunga itu pada periode pertama nilai responnya itu sebesar min min 0,09943 yang menunjukkan bahwa guncangan suku bunga itu memberikan pengaruh negatif terhadap kurs. Pada periode berikutnya itu respon tetap berada di area negatif dan mencapai titik terendah pada periode ke-8 sebesar min 4. Min 4 min 0,041351 hingga periode ke-10 respon masih negatif sebesar 0,2 0,299596. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suku bunga cenderung memberikan dampak negatif yang cukup stabil.
terhadap pergerakan kurs. Selanjutnya, respon log kurs terhadap log kurs. Itu periode pertama respon bernilai positif sebesar 0,050369 pada periode kedua hingga mengalami penurunan dan sempat pada area negatif sebesar min 0,010448 pada periode ketiga. Setelah itu respon kembali positif dan berfluktuatif hingga periode ke-10 sebesar 0,008889. Kondisi menunjukkan bahwa kurs merespon guncangan dirinya sendiri secara fluktuatif namun cenderung stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya log kurs terhadap log inflasi. Itu pada periode pertama itu log inflasi belum memberikan respon terhadap kurs dengan nilai 000 sekian. Pada periode kedua respon bergerak negatif sebesar min 0,1468 dan terus berfluktuasi hingga periode ke-10 sebesar min 0,003580. Respon negatif yang lebih dominan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi cenderung memberikan tekanan terhadap nilai kurs meskipun pengaruhnya relatif kecil dan tidak stabil. Selanjutnya kita lanjut ke uji FEVD. Kita lanjut ke uji FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition. Kita buka lagi aplikasi Fuse-nya, kita klik View, Variance Decomposition, kita klik OK. Lalu yang pertama kita klik table, kita freeze, kita name underscore 9 VT table. Klik OK. Lanjut ke multigraph. Kita freeze. Name underscore 9 di MQ. Lanjut ke combined graph. Kita freeze. Name underscore 9 VD GG. Lanjutnya stacked graph, kita freeze, kita name underscore 9 VD ASCII. Untuk cara bacanya, itu pada log suku bunga pada periode pertama itu variabel suku bunga sepenuhnya dijelaskan oleh guncangannya dirinya sendiri sebesar 100,000 seiring waktu kontribusi variabel suku bunga terhadap dirinya sendiri mengalami sedikit penurunan sebesar 93,899101 pada periode ke-10. Sementara itu variabel kurs itu berkontribusi sebesar 5,1404722 dan inflasi sebesar 0,968521 pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang itu pergerakan suku bunga masih lebih dominan dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dibandingkan dengan variabel lain. Selanjutnya yaitu log kurs. Pada periode pertama, log kurs lebih banyak dipengaruhi oleh guncangan dirinya sendiri sebesar
sembilan puluh enam 96,24911. Sedangkan suku bunga hanya berkontribusi sebesar 3,750885 dan inflasi belum memberikan pengaruh. Namun seiring berjalannya waktu, kontribusi suku bunga meningkat cukup signifikan hingga mencapai 67,57708 pada periode ke-10. Sementara pengaruh kurs terhadap dirinya sendiri menurun kembali menjadi 28,24308. Inflasi memberikan kontribusi kecil sebesar 4,179843. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjangnya itu pergerakan kurs lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Selanjutnya yaitu log inflasi. Pada periode pertama, inflasi sangat dipengaruhi oleh kegencangan dirinya sendiri sebesar 98,69003. Pengaruh tersebut kemudian menurun secara bertahap menjadi 79,99646 pada periode ke-10. Di sisi lain, kontribusi suku bunga itu sebesar 14,047732 dan kurs sebesar 5,956212 pada periode ke-10. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi masih didominasi oleh faktor internal sendiri, namun dalam jangka panjangnya suku bunga mulai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan inflasi. Itu yang terakhir yaitu uji kausalitas. Kita buka lagi aplikasi Axios-nya. Kita kita tutup terlebih dahulu. Delete yes. Kita klik kontrol, log inflasi, log kurs, log suku bunga. Kita klik kanan, open as group. Lalu kita klik view. Granger causality paling bawah ini. Untuk leg 2-nya kita ubah menjadi 3. Lalu kita klik OK. Lalu kita freeze. Kita name underscore 10 kausalitas. Kita klik OK. Untuk cara bacanya itu, kurs tidak menyebabkan suku bunga. Kurs menyebabkan suku bunga karena ada kausalitas Grangernya karena nilai propnya itu sebesar 0,214 itu kurang dari 0,05. Kurs tidak menyebabkan inflasi karena tidak ada kausalitas Grangernya karena nilai prop sebesar 0,1330 itu lebih dari 0,5. Inflasi menyebabkan kurs karena ada kausalitas Grangernya karena nilai propnya itu sebesar 0,0415 itu kurang dari 0,5. Inflasi tidak menyebabkan suku bunga karena tidak ada kausalitas Grangernya karena nilai prop sebesar 0,6515 itu lebih dari 0,05. Suku bunga menyebabkan inflasi karena ada kausalitas Grangernya karena nilai prop sebesar 0,0116 itu kurang dari 0,05. Suku bunga tidak menyebabkan kurs karena tidak ada kausalitas Grangernya karena nilai prop sebesar 0,1559 itu lebih dari 0,05. Mungkin untuk uji FEJM-nya ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, ucapan, maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.